Yo guys, balik lagi sama gua Papa Trader. Jadi hari ini indeks kita ditutupnya menguat 0,62%. Candlenya merah karena pagi-pagi opennya gap up, lalu tutupnya itu di bawah opennya. Makanya merah, tapi tetap ini indeks kita menguatnya 0,62% ya. Lalu hari ini asing masuk 397 miliar dan masuknya ini ke Big Banks Mandiri, lalu ada BRMS, ada BBCA juga, Pegas, dan Goto. Lalu yang dijual asing ada BNI, Antam, UNTR, Astra, dan ADMR. Kalau dilihat candle indeks kita kayak begini, ya berarti indeks kita sebenarnya masih belum oke ya. Tadi pagi sempat dibawa naik kenceng ke atas, hampir tutup gap, tapi tidak berhasil tutup gap di 7174. Lalu di sesi 2 malah turun semua saham-saham yang tadi pagi naik ya. Nanti kita bahas lagi indeksnya di akhir sesi video ini. Kita bahas dulu saham-saham yang hari ini menarik, itu kayak ada Medco. Medco pagi-pagi buka gap up, lalu tinggi ke atas, lalu turun lagi ke bawah sampai candle merah. Dia resistennya di 635, sekarang sudah ditembus, berarti ini bisa dijadikan support. Candlenya kurang bagus, dia buat jarum, lalu volumenya besar. Kalau lihat dari yang kecil, ya ini sebenarnya buangannya nggak terlalu banyak, tapi emang ada orang profit taking aja gitu ya. Dan Medco ini ada gap di 635-nya, karena tadi pagi gap up, jadi 635-nya bisa dijadikan support buat teman-teman yang udah ngambil di bawah. Kalau dia tutupnya di bawah 635, lebih baik take profit dulu. Lalu tetap gue mau bahas Pegas. Ini cakep banget ya Pegas ya. Dia closingnya di 1820. Sebenarnya bagus ya, dan volumenya juga masih bagus. Jadi Pegas tuh kalau ada koreksi ke deket-deket 1765 ini boleh koleksi. Oke, cut lossnya di 1700 aja. Itu nggak terlalu jauh, karena siapa tahu bisa 2000 ini. Lalu kemarin ada yang mau request bahas Inco itu benarnya dia udah break 7300-nya ini udah nggak bagus. Kemarin gue udah kurangin porsi, dan kalau dia ke bagian ke deket-deket 6600, mungkin gue akan coba untuk cover lagi Inco yang gue udah cut loss di atas ini. Harusnya di 6600 ini kuat ya, jadi kalau deket-deket ke 6600 itu boleh di-collect. Kalau dia jebol 6600 ya udah cut loss. Lalu gue mau coba bahas INDF. Ini salah satu saham defensif yang gue punya dan masih kuat, masih hijau di porto gue. Ini menarik, candlenya buat hammer terus, hammer terus, dan hari ini buat doji, dia masih galau. Ini sebenarnya 6800 itu kemarin itu adalah resisten, udah di break, sekarang dia tes lagi 6800-nya dan nggak closing di bawah itu. Ini sebenarnya bagus. Kalau dia turun ke dekat 6600 ini boleh masuk, dan dia kalau misalnya jebol dari 6600 lebih baik buang. Kalau dilihat dari candlenya ini kebanyakan hijau, nih menarik ya. Kalau dia bisa tembus ke 7000 atau 7050 ini lebih menarik lagi. Jadi untuk sekarang marketnya masih galau, kita buy on weakness saja. Kalau dia turun merah-merah kita beli. Jangan ngejar waktu lagi breakout, itu lebih sering kena prank. Kita lihat candle ya INDF kayak begini. Lalu kita coba lihat candlenya Antam. Nah, kayak begini kalau Antam, banyak merahnya. Volumenya merah-merah semua, lebih ngeri kan. Jadi lebih enak main di INDF. Untuk Antam juga hari ini buat new low di 2150. Jadi kemarin gue udah bilang sejak dia break yang sini dan dia break MA 200-nya itu lebih baik kita buang dulu. Apalagi di 2330 ini. Oke guys, jadi nggak banyak yang bisa dibahas. Jadi kemarin itu emang Amerika, The Fed naikin suku bunga ke 75. Itu bukan buat indeks kita tambah hancur, bahkan malah buat indeks kita itu sebenarnya hijau ya. Jadi emang mungkin market itu lebih mengantisipasi untuk Fed naikin rate-nya lebih cepat supaya bisa melawan inflasi yang ada di Amerika. Lebih baik dinaikin lebih banyak daripada dikit-dikit, biar lebih cepat selesainya gitu. Efeknya gimana? Kalau kita lihat efeknya dari bursa Amerika kemarin kan hijau tuh, dan bursa Asia juga banyak yang hijau, dan kita juga ikut-ikutan hijau. Tapi sebenarnya ini nggak tahu bakal bertahan atau enggak. Dia punya kebijakan untuk naikin suku bunga itu impact-nya apa langsung ke pasar saham, bakal langsung naik gitu, belum tentu juga gitu. Jadi kalau menurut gua indeksnya masih nggak enak, karena terbukti juga hari ini juga sebenarnya tradingnya itu nggak enak ya. Kita merasa kayak kemarin yang udah cut loss itu berasa hilang barang, malah hijau gitu kan sesi 1, tapi di sesi 2 malah turun lagi. Kita berasa wah untung kagak HK di atas gitu kan. Jadi benar-benar sebenarnya ini masih wait and see aja. Jadi harus prepare cash. Untuk saham-saham pilihan menurut gue kita lebih baik main di saham-saham defensif sama di saham-saham big banks dulu. Untuk saham-saham komoditi kayaknya harus koreksi dulu ya, karena banyak aksi taking profit dari orang yang udah punya barang di bawah gitu. Oke, semoga besok kita bisa mancing barang di bawah lagi, atau kita bisa cuan lagi. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. See you, bye.